Shalom. Selamat sore Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Majelis Jemaat mengucapkan selamat berjumpa dan selamat beribadah kepada anggota, jemaat dan simpatisan. Kiranya di antara jemaat ada yang membutuhkan pelayanan dan informasi pelayanan dari Majelis Jemaat dapat menghubungi Sekretariat GKI Camar. Terkait dengan persembahan kebaktian umum, umat yang hadir dalam kebaktian on-site dapat memberikan persembahan dengan memasukkan amplop persembahan pada kotak persembahan yang tersedia saat memasuki gedung gereja. Kebaktian hari ini, Minggu 12 Juni 2022 secara on-site terbatas dilayani oleh Pendeta Gatot Pujo Tamtama dari GKI Kelapa Cengkir. Majelis Jemaat GKI Camar mengajak anggota jemaat dan simpatisan untuk menyampaikan persembahan syukur tahunan. Persembahan dapat dimasukkan dalam amplop PST atau transfer ke rekening GKI Camar. Jemaat masih diberi kesempatan menyampaikan persembahan syukur tahunan sampai dengan Kamis 16 Juni 2022. Peruntukan persembahan syukur tahunan di tahun 2022 adalah untuk peremajaan AC gedung gereja. Majelis Jemaat mengundang jemaat dan simpatisan untuk menghadiri persekutuan doa Sabtu setiap hari Sabtu pada pukul 7 WIB. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat dan simpatisan yang berulang tahun pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Keluarga yang mendapat perkunjungan jemaat pada minggu ini adalah sebagai berikut. Rabu, tanggal 15 Juni 2022, pukul 18.30 WIB, wilayah 3, yaitu keluarga Ibu Ratna Sukandar dan Bapak Deski Hidayat. Kamis, 16 Juni 2022, pukul 19, keluarga Ibu Wijayana dari wilayah 1. Jumat 17 Juni 2022 pukul 18.30 keluarga Ibu Esther Nurwijaya dari wilayah 2. Jumat 17 Juni 2022 pukul 20 keluarga Bapak Daniel Sudianto dari wilayah 4. Informasi selengkapnya ada di dalam warta jemaat dan dapat diakses melalui bit.ly/Tautan GKI Camar. Komisi Dewasa mengajak Bapak Ibu yang memiliki anak dari usia 0 sampai 11 tahun untuk mengikuti Growing Kids God's Way atau GKGW batch keempat yang akan dimulai pada hari Sabtu 4 Juni 2022 jam 10 WIB dan akan diadakan setiap Sabtu pertama dan ketiga tiap bulannya, mulai bulan Juni 2022 sampai Mei 2023. Acara ini akan diadakan secara online lewat Zoom meeting. Untuk mengikuti acara GKGW ini, Bapak Ibu perlu mendaftar melalui link atau tautan Google Form yang bisa diminta kepada pengurus Komisi Dewasa yang nama dan nomor WA ada pada publikasi. Akan diputarkan video dari workshop conference untuk Komisi Dewasa. Berkati dan lindungi semua. Di antara kami berdua sepakat untuk tidak menggunakan cara didik yang lama yang kami bawa dan keluarga masing-masing, tapi mengikuti apa yang sesuai firman Tuhan. Jadi kita berdua sepakat untuk mendidik suami, istri sepakat untuk mendidik sesuai dengan firman Tuhan. Jadi orang tua baru ini kebanyakan ikut dari role modelnya orang tua kami ya, karena memang apa yang kita ajarkan ya itulah kami mengajarkannya ke anak. Setelah
tahu ada di kajian ini ya kita sangat tertarik banget ya, karena ternyata menjadi orang tua itu ada ilmunya, dan ilmunya ini ternyata untuk diimplementasikan dengan anak itu ternyata beda-beda dari sisi anak, karakter anak yang beda-beda, dan cara pengajarannya itu juga beda-beda. Ya, setelah mengikuti GKGW ini, ya, kita banyak tahu hal ya mengenai itu pendidikan anak ini. Ya dulunya kita juga mikirnya apa yang diterima oleh kita dari orang tua yang lama, ternyata di setelah mengikuti GKGW banyak hal yang cukup menarik dan menantang sebetulnya. Apalagi anak kami juga mempunyai karakteristik yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Jadi dari sini kami juga bisa melihat mana yang terbaik untuk anak kami. Kami bersyukur sekali ya, kita bisa akhirnya nggak hanya menemukan komunitas yang baru yang bisa sama-sama kita bertumbuh, sharing tentang kehidupan parenting. Secara kita juga baru kan ya, waktu itu anak baru setahun gitu. Tapi kami juga ternyata menemukan gereja. Kebetulan kita juga cari gereja waktu itu, dan kami akhirnya bisa join di GKI Camar. Kami bersyukur bisa bertumbuh di GKI Camar. Menjadi orang tua merupakan sebuah anugerah dari Tuhan Yesus atas pernikahan ini. Dipersatukan dalam pernikahan bukan hanya sekedar menjadi suami dan istri, melainkan juga peran mulia sebagai orang tua. Namun, siapakah orang tua yang sudah siap menjadi orang tua ketika Tuhan menganugerahkan anak dalam keluarga kita? Tidak ada sebenarnya orang tua yang siap. Sekalipun sudah diberikan warisan nasihat dan bantuan dari orang tua kita sebelumnya, GKI Camar menaruh kepedulian yang lebih terhadap persoalan pola asuh atau parenting. Mengapa? Karena ada begitu banyak luka batin yang dialami ketika anak-anak memasuki usia remaja. Di mana sumbernya? Ketika anak-anak itu diasuh pada saat mereka kecil, entah itu perkataan, entah itu perlakuan, entah itu keteladanan. Luka itu cukup sulit untuk diobati. Persoalannya adalah ketika orang tua terlalu terbatas untuk memahami dunia parenting. Yang penting, yang dulu papa dan mama alami, itulah yang diteruskan tanpa melihat perkembangan zaman terjadi. Marilah kita menjadi parents yang memahami parenting untuk kehidupan masa depan anak-anak kita. Karena peran ini adalah mulia dari. Saya mengajak para orang tua untuk terlibat aktif dalam kelas parenting yang akan segera dimulai. Bapak Ibu Jemaat diberikan waktu untuk bersaat teduh sejenak sebelum kita memulai ibadah kita di kesempatan sore hari ini. Dipersilakan untuk bangkit berdiri.
Pujilah Tuhan kita, hai semua orang yang melayani Dia. Ikutlah Dia, hai semua orang, besar kecil yang menyembah Dia. Ikutilah Tuhan, sebab Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa itu sekarang memerintah sebagai Raja. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih, setia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Umat yang dikasihi Tuhan, tema kita minggu ini adalah berhikmat dalam kasih Allah Trinitas. Melalui tema khotbah ini, umat diharapkan mampu memahami makna Allah yang esa di dalam Bapa, Anak, Roh Kudus sebagai sumber sang hikmat yang membaharui dan menguduskan. Dengan karunia Kristus sang hikmat Allah, umat dimampukan untuk mempraktekkan kasih ilahi di tengah-tengah keberagaman tanpa kehilangan jati diri sebagai umat percaya. Ketika tangan Tuhan merenda dalam kehidupan kita, kita dapat melihat bahwa hakikat Allah yang menyatakan dirinya sebagai Bapa, Anak, Roh Kudus dipahami dalam tindakan karyanya. Dalam tindakan penyelamatan Allah, umat melihat kesatuan karya penyelamatannya sebagai Bapa, Anak, Roh Kudus yang saling meluapkan dalam cinta kasih ilahi yang tidak terkatakan. Bapa mengasihi Anak, Anak mengasihi Bapa, Bapa mengasihi Roh Kudus, Roh Kudus mengasihi Bapa, dan Roh Kudus mengasihi Anak, Anak mengasihi Roh Kudus. Melalui kasih yang tidak terputus dalam keesaannya, Bapa, Anak, Roh Kudus meluapkan dengan tarian kasih ilahi. Karena itu, surat 1 Yohanes 4 ayat 8 menyatakan Allah adalah kasih. Pernyataan Allah adalah kasih hanya dapat dipahami
bila mana di dalam diri Allah terdapat relasi kasih dengan yang lain. Relasi kasih Allah dengan yang lain dinyatakan dalam tarian kasih ilahi antara Bapa, Anak, Roh Kudus. Melalui manifestasi kasih-Nya, Allah menyatakan karya keselamatan dalam kehidupan umatnya yang terjadi melalui karya penebusan Kristus dan pengudusan Roh Kudus. Mari kita hening sejenak. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang di hadirat-Mu mengakui kesalahan dan dosa kami. Kami sering lalai menjalankan panggilan hidup kami untuk mengikut dan melayani-Mu dengan sepenuh hati dan dengan segenap jiwa kami, melalui berbagai cara dan kesempatan di sekitar kami. Kasihani kami dan tambahkanlah kasih karunia-Mu sehingga kami mampu menyerahkan hidup kami sepenuhnya dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi sesama kami demi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Dalam nama Kristus Yesus Juru Selamat, bagi-Mu segala puji dan hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Umat, kami undang untuk berdiri. Berita anugerah, umat terkasih, dengar dan terimalah berita anugerah pengampunan dosa dari Tuhan sesuai dengan 1 Korintus 15 ayat 10a. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Demikian firman Tuhan, di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. yang Maha Kasih, yang kami sapa dengan sebutan Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus melalui pertolongan Roh Kudus. Bersama-sama kami memohon kepadamu, ya Allah, bersabdalah. Ya Roh Kudus, tolonglah kami semua tanpa kecuali, agar kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan. Tolonglah kami, agar kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Kami berdoa dan menyerahkan pemberitaan firman pada saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan pertama terambil dari Amsal 8 ayat 1-4
Dilanjutkan ayat 22 sampai 31. Bacaan pertama terambil dari Amsal 8 ayat 1 sampai 4, dilanjutkan ayat 22 sampai 31. Bukankah hikmat berseru-seru dan kepandaian memperdengarkan suaranya di atas tempat-tempat yang tinggi di tepi jalan, di persimpangan jalan-jalan, di sanalah ia berdiri, di samping pintu-pintu gerbang di depan kota. Pada jalan masuk, ia berseru dengan nyaring, "Hai para pria, kepadamulah aku berseru. Kepada anak-anak manusia kutujukan suaraku." Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama dahulu kala. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk. Pada mula pertama, sebelum bumi ada, sebelum air samudra raya ada, aku telah lahir. Sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air, sebelum gunung-gunung tertanam, dan lebih dahulu daripada bukit-bukit aku telah lahir. Sebelum ia membuat bumi dengan padang-padangnya atau debu dataran yang pertama. Ketika ia mempersiapkan langit, aku di sana. Ketika ia menggaris kaki langit pada permukaan air samudra raya, ketika ia menetapkan awan-awan di atas, dan mata air samudra raya meluap dengan deras, ketika ia menentukan batas kepada laut, supaya air jangan melanggar titahnya, dan ketika ia menetapkan dasar-dasar bumi, aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Setiap hari aku menjadi kesenangannya dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Aku bermain-main di atas muka buminya, dan anak-anak manusia menjadi kesenanganku. Demikianlah sabda Tuhan. Betapa mulia di seluruh bumi, namamu besar, keagunganmu mengatasi langit, dinyanyikan umatmu. Kami betapa mulia di seluruh bumi, namamu besar. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, Kau letakkan kekuatan. Kau mengundang musuh dan pendendam. Baik jika kulihat langitmu, bulan dan bintang Kau tempatkan. Siapakah manusia? Kau mengindah dan mengindahkannya. Ya Tuhan kami
hampir serupa dengan Allah. Kau memahkotai Dia dengan kemuliaan juga hormat. Kau membuatnya berkuasa di atas kuatan tanganmu. Segalanya kau letakkan, tetap berada di bawah kakinya. Ya Tuhan kami, betapa mulia di seluruh bumi nama-Mu besar. Keagungan-Mu mengatasi langit, dinyanyikan umat-Mu. Bacaan kedua diambil dari Injil Roma pasal 5 ayat 1 sampai 5. Bacaan kedua diambil dari Roma 5 ayat 1 sampai 5. Hasil pembenaran. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Demikianlah sabda Tuhan. Mari umat berdiri dan kita akan membaca Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 16 ayat 12 sampai dengan 15. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakan. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadanya. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadanya. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman-Nya dan memelihara firman itu dalam hidupnya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, baik yang berada di dalam gedung gereja maupun di tempat masing-masing berada. Pada saat ini kita merayakan Minggu Trinitas
Oleh karena itu, saudara-saudara, saya mengundang 3 orang penatua berjenis kelamin laki-laki untuk berdiri di depan. Ya, beri depan menghadap ke jemaat. Ya. 3 orang, ya, jejer-jejer, ya, duduk berdiri berjajar. Agak merapat Pak supaya bisa masuk di tuh. Di sini, agak di sini Pak. Supaya kelihatan yang dari rumah. Ya. Oke, ya. Saudara-saudara, semoga penjelasan saya tentang Trinitas itu menolong Anda. Ya. Umpamakan saja Bapa, Sang Anak, dan Roh Kudus. Ya. Sang Bapa itu Allah sejati. Tetapi Sang Bapa bukan anak. Sang Bapa bukan Roh Kudus. Sang Anak, Yesus Kristus, itu Allah sejati, sekaligus manusia sejati. Namun, Sang Anak bukan Bapa. Sang Anak bukan Roh Kudus. Roh Kudus Allah sejati. Tetapi Roh Kudus bukan Bapa. Roh Kudus bukan Anak. Lalu Allah kita ada berapa? Bukan 3. Mengapa? Karena Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ayo berpelukan, dengar-dengar. Berpelukan yang erat. Ya, berpelukan yang erat, Pak. Ya. Karena Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu persekutuannya sangat intim, sangat mesra. Satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Terima kasih para penatua. Silakan duduk kembali. Itu saudara-saudara penjelasan singkat padat tentang Allah Trinitas. Setiap kebaktian minggu kita mengaku bahwa kita ini beriman kepada Allah Trinitas. Namun, apakah cukup hanya melalui pengakuan iman? Pengakuan iman Rasul itu kan intinya kita percaya kepada Allah Bapa, Yesus Kristus Sang Anak, dan Roh Kudus. Apakah iman kepada Allah Trinitas hanya berupa pengakuan? Tidak. Harus diwujud nyatakan. Yang pertama, harus diwujud nyatakan dalam kesediaan kita untuk bersekutu. Karena persekutuan Bapa, Anak, dan Roh Kudus, persekutuan Allah Trinitas itu mengundang kita sekalian untuk ambil bagian dalam persekutuan. Persekutuan Allah Trinitas dinyatakan dalam bacaan Injil hari ini. Ia, Roh kebenaran, akan memuliakan aku, Yesus Kristus, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Itulah persekutuan Allah Trinitas. Sehingga iman kepada Allah Trinitas perlu diwujudkan dalam persekutuan di tengah-tengah kepelbagian kita. Yang ambil bagian dalam ibadah pada hari ini ada anak SD, ada yang lanjut usia. Kita bisa bersekutu antar generasi karena kita hidup di dalam Allah Trinitas.
keluarga-keluarga terdiri dari berbagai generasi. Bahkan ada pasangan suami istri yang berbeda suku bisa hidup bersama di dalam persekutuan Allah Trinitas. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari kita wujudkan persekutuan dalam kepelbagian. Karena kita bersatu, kita bersekutu di dalam Allah Trinitas. Itu yang pertama. Iman diwujudkan dalam persekutuan. Yang kedua, iman kepada Allah Trinitas perlu diwujudkan dalam ketaatan kita terhadap firman Tuhan. Yesus Kristus telah menyatakan Bapa kepada para muridnya. Roh Kudus atau Roh kebenaran memuliakan Yesus dengan memberikan kesaksian tentang Dia dan mengungkapkan makna perkataan Kristus untuk jemaatnya di sepanjang masa. Dengan demikian, Roh kebenaran atau Roh Kudus memampukan kita untuk mengerti dan mentaati firman Allah. Jadi, kalau ada orang Kristen yang melenceng dari firman Allah, itu bukan karena Allah tidak maha kuasa. Roh Kudus, Roh kebenaran itu menyertai kita, memampukan kita untuk mengerti dan mentaati, tetapi kitalah yang sengaja untuk menyeleweng. Oleh karena itu, iman kepada Allah Trinitas perlu diwujudkan dalam ketaatan kita melaksanakan firman Tuhan. Hal yang ketiga, saudara-saudara, iman kepada Allah Trinitas perlu diwujudkan dengan kehadiran kita yang memberikan solusi. Saudara-saudara, dalam kehidupan ini ada tantangan, ada hambatan, ada rintangan. Manusia yang berhikmat adalah manusia yang kehadirannya bisa memberi solusi yang tepat untuk kita mengatasi rintangan, tantangan, dan hambatan. Dan dalam Perjanjian Lama, tokoh yang terkenal sebagai manusia berhikmat adalah Raja Salomo. Keputusannya itu bisa mengatasi persoalan. Kekasan hikmat Israel adalah takut akan Tuhan. Itulah langkah awal untuk bisa berhikmat. Saudara-saudara, dalam perspektif Perjanjian Baru, Kristus itu dipandang sebagai hikmat Allah. Dalam 1 Korintus 1 ayat 22 sampai 24, Rasul Paulus menyatakan orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari kita mengingat dalam menjalani kehidupan ini, jalanilah sebagai orang yang beriman kepada Allah Trinitas. Kehadiran kita di dalam keluarga, di dalam jemaat, di tengah-tengah masyarakat, bukan untuk menjadi biang kerok, tetapi untuk memberi solusi yang tepat seturut dengan firman Tuhan. Karena yang menyertai kita
adalah sang anak, sang hikmat Allah itu. Yang keempat, saudara-saudara, iman kepada Allah Trinitas diwujudkan dengan kesediaan untuk gigih berjuang, pantang menyerah apapun yang terjadi. Surat Roma mengajak dan mengingatkan kita, betul, kehidupan sebagai orang beriman tidak selalu mulus. Bahkan ada kesengsaraan, tetapi kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Seberat apapun persoalan, mari kita jalani, kita hadapi, karena kita beriman kepada Allah Trinitas. Gigihlah berjuang. Yang kelima, saudara-saudara, iman kita kepada Allah Trinitas perlu diwujud nyatakan dengan kesediaan kita untuk memuliakan Allah. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Mazmur pasal 8. Itu berarti, saudara-saudara, memuliakan Tuhan tidak hanya di dalam gedung gereja. Memuliakan Allah Trinitas terjadi di setiap langkah kehidupan kita. Kapanpun dan dimanapun kita berada, apapun yang terjadi, muliakanlah Allah Trinitas saat ini, di sini. Muliakanlah Allah Trinitas di setiap langkah kehidupan kita, apapun yang terjadi. Amin. Saat hening bagi kita sekalian. Saat hening cukup. Tuhan juga
jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus jamaah, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, sebagai bagian dari jemaat GKI Camar, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit maupun dalam pemulihan kesehatan. Termasuk kami berdoa untuk Ibu Deni, Ibu Anastasia Nurwati, Bapak Eko Cahyo Budi, Bapak Hinsa Hutagalung, Ibu Lina Simamura, Bapak Januar, Ibu R. Togatorop, Ibunda Pendeta Carlidius, Ibu Susi Wijanarko, Bapak Manurat Situmorang, Ibu Suyati Suradiraja, Ibu Magdalena Popal. Kami juga berdoa untuk Saudari Anastasia Situmorang, Bapak Robert Simatupang, Saudari Temi Putri, dan Stefania Putri Mulyana. Kami percaya Tuhan memberikan yang terbaik kepada mereka. Jika Tuhan berkenan menyembuhkan, maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami juga berdoa bagi pelaksanaan program kerja tahun pelayanan yang baru. Kami percaya Tuhan Kepala Gereja menyertai majelis jemaat, pengurus badan pelayanan jemaat, dan seluruh anggota jemaat serta simpatisan GKI Camar, sehingga semuanya berkontribusi membangun jemaat ini. Sebagai bagian dari gereja Tuhan, kami berdoa bagi gerejamu yang diutus oleh Tuhan dimanapun gerejamu berada, termasuk di Indonesia, dengan segala tantangan dan persoalan. Mampukanlah gerejamu untuk tetap setia bersekutu, bersaksi, dan melayani, serta tak lelah untuk berfungsi sebagai garam dan terang dunia. Sebagai bagian dari Indonesia, kami berdoa bagi setiap upaya untuk mewujudkan persatuan dalam kepelbagian. Kami juga berdoa untuk persiapan dan pelaksanaan pemilu 2024 yang tahapan awalnya dimulai pada tahun ini. Kami percaya Tuhan menyertai bangsa dan negara Indonesia. Sebagai bagian dari penduduk bumi, kami berdoa bagi setiap upaya agar suhu bumi tidak semakin panas. Kami juga berdoa bagi setiap upaya untuk mewujudkan perdamaian dunia dan dalam mengatasi pandemi. Tuhan Sang Sumber Kehidupan menyertai kami sekalian. Kami berdoa bagi setiap orang yang ambil bagian dalam ibadah pada saat ini, baik di dalam gedung gereja
maupun di tempat masing-masing berada, dengan persoalan masing-masing, baik ringan maupun berat. Kami bersedia menjalani kehidupan ini, menghadapi rintangan dan tantangan sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Trinitas. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Dengan sukacita, marilah kita memberikan persembahan syukur kita di hadapan Allah dengan dasar firman-Nya dari Mazmur 30 ayatnya yang keempat. Nyanyikanlah Mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihi-Nya, dan persembahkanlah syukur kepada nama-Nya yang kudus. Umat diundang berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih atas setiap berkat yang Tuhan karuniakan dalam kehidupan kami umat-Mu. Bahkan di kesempatan malam hari ini kami membawakan persembahan kepadamu Tuhan. Berkatilah persembahan ini, berkatilah para majelis, pengurus badan pelayanan dan pelayan-pelayan-Mu yang menggunakan persembahan ini. Biarlah persembahan ini digunakan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
umat Tuhan, terang kebangkitan dan kemenangan Kristus memberikan jaminan kokoh untuk kita melayani dan bersaksi kepada dunia. Dengan relasi iman kepada Allah Trinitas, kita dapat menjadi pribadi yang bijaksana dan berhikmat untuk memberitakan pengharapan keselamatan di dalam kasih Kristus yang tak berkesudahan. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kiranya Allah mengasihanimu dan memberkatimu. Kiranya Ia menyinarimu dengan wajahnya, supaya jalannya dikenal di bumi, dan keselamatannya di antara segala bangsa hari ini dan selama-lamanya.